Salam semuanya, selamat datang di channel Levotech. Di video kali ini kita akan bertukang tipis-tipis, sekalian saya mau share pengalaman pribadi saya tentang proses modifikasi casing PC bekas yang bentuk awalnya itu mungkin bisa dibilang udah nggak layak lagi. Di sini bisa kalian lihat sendiri kalau di bagian samping bodinya itu udah pernah dipotong gitu, dan komponen casingnya juga udah nggak lengkap lagi. Bahkan kita udah kehilangan bagian depan dari casingnya beserta tombol power dan slot USB-nya. Jadi nanti casing ini akan kita modif agar dia bisa dipakai lagi dengan normal. Oke, sekarang kita akan mulai prosesnya. Di sini saya akan memotong bagian depan dan samping dari casingnya dengan tujuan dua bagian ini nanti akan kita bikin jadi transparan gitu, biar ala-ala PC gaming lah. Tapi sebelum dipotong, kita wajib untuk tandain dulu area yang akan kita potong, agar nanti hasil pemotongannya bisa jadi lebih rapi. Untuk memotong casing ini, kita akan menggunakan gerinda. Dan buat kalian yang belum pernah menggunakan gerinda, pastikan untuk gak sembarangan dalam penggunaan alat ini. Karena alat ini bisa dibilang alat yang lumayan berbahaya. Salah sedikit aja bisa jadi adegan gore. Jadi kalau ngerasa nggak yakin untuk potong casingnya sendiri, saya sepenuhnya ngerekomendasiin untuk memotong casingnya itu di tukang las aja. Biayanya juga cukup murah, sekitar 10 sampai dengan 25 ribuan aja tergantung dengan banyaknya pemotongan. Dan karena di sini saya juga baru pertama kali megang gerinda, jadi saya masih belum terbiasa untuk memegang gerinda dengan menggunakan satu tangan. Jadi saya memegang gerinda masih dengan dua tangan seperti yang ada di video, dan itu juga bentuk antisipasi dari saya biar gerindanya nggak mudah mantul. Karena kalau aja gerinda itu sampai mantul, ya saya nggak tahu lagi lah alamat saya selanjutnya bakalan kemana. Mungkin UGD atau bisa aja langsung ke kuburan. Waktu pertama kali megang gerinda itu kita butuh pembiasaan ya. Untuk 1 menit pertama saya megang gerindanya seperti yang ada di video. Dan setelah 2 menit, bukannya jadi lebih jago, tapi malah jadi lebih parah. Casingnya itu saya peluk pakai kaki, dan jujur aja itu adalah cara yang sangat-sangat salah. Untuk kesalahan saya ini jangan pernah ditiru. Kalau mau tiru, cukup tiru yang bener-benernya aja. Jadi untuk penggunaan gerinda ini, saya butuh waktu sekitar 5 menit untuk pembiasaan. Dan itu juga megang gerindanya masih pakai 2 tangan. Tapi nggak apalah, megang gerinda dengan 2 tangan daripada pakai 1 tangan tapi malah diantar ke UGD, kan nggak lucu. Dan ini dia pertama kalinya saya bisa megang gerinda dengan cara yang sedikit lebih benar. Tapi ya, itu dia alasan kenapa kita perlu mengutamakan keselamatan kerja. Jadi seperti yang kalian lihat, kalau gerinda saya itu tadi sempat mantul, itu karena gerindanya memotong sisi siku. Sisi siku itu sangat rentan untuk membuat lubang yang tidak diinginkan. Biar lebih jelasnya nanti akan saya tunjukin kenapa gerinda saya tadi bisa mantul. Jadi ini dia penyebab kenapa gerinda saya tadi bisa mantul, karena dia memotong sisi siku dari tempat hard disk. Bayangin aja kalau misalnya tadi saya pegang gerinda ini cuma dengan 1 tangan, dan tiba-tiba tangannya nggak kuat, ya mungkin saya jadi pindah alamat ke UGD. Untuk pemotongan bodi ini saya akan skip-skip aja ya, karena durasinya terlalu lama dan intinya kita cuman potong-potong aja bodinya sesuai kebutuhan dan keinginan kita, dan pastikan untuk memotongnya serapi mungkin. Selain potong bagian depan dan sampingnya, di sini saya juga akan potong bagian tempat hard disknya, karena nanti rencananya untuk hard disk ini akan saya pasang di bagian bawah casing. Sedangkan untuk SSD-nya, saya akan bikin SSD-nya nempel di bagian dinding casing, kurang lebihnya seperti yang ada di gambar ini. Untuk ngelobangin tempat baut hard disk dan SSD, kita dapat menggunakan bor dengan mata antara 1,5 mm sampai dengan 2,5 mm. Dan untuk pengeboran tempat baut hard disk dan SSD-nya, maaf banget ya, karena footage-nya nggak kerekam, itu karena waktu saya baru aja selesai motong bodinya, tiba-tiba ada teman yang datang nganter PC rusak buat dibenerin. Dan karena kejadian itu, saya jadi matiin kameranya dan lupa buat nyalain lagi. Oke, setelah pemotongan bodi, kita akan lanjut ke proses penghalusan dan ngerapiin sisa-sisa dari pemotongan gerinda. Tapi sebelum kita lanjut, di sini saya mau nunjukin dulu rencana awal saya di episode modifikasi casing PC bekas ini. Jadi awalnya itu saya sempat kepikiran untuk bikin casingnya jadi lebih rame dengan nambahin beberapa potong besi seperti yang ada di foto. Tujuannya biar di bagian depan ini bisa dipasang dengan 2 buah fan 12 cm. Tapi karena saya juga kurang alat, saya nggak ada mesin las dan nggak ada hand repeater juga, akhirnya konsep ini saya rubah lagi jadi lebih sederhana. Untuk besi-besi yang ada di depan itu semuanya jadi saya buang. Dan berikut ini adalah sedikit proses penghalusan bodinya. Pertama saya mulai dari kikir sisa pemotongan gerinda, dan kemudian lanjut ke proses amplas. Sedikit informasi dari saya, kalau mau menghilangkan cat dengan lebih cepat dan mudah, kita bisa menggunakan pen remover ataupun soda api. Tapi karena di sini saya juga nggak ada barangnya, makanya nggak saya tunjukin. Jadi kita akan modalan amplas aja sampai prosesnya selesai, dan beginilah bentuk bodinya setelah kita amplas dan haluskan.
Setelah proses penghalusan, selanjutnya adalah proses pengecatan. Untuk proses pengecatan ini maaf banget karena saya juga nggak ada footage yang bagusnya. Itu karena saya sempat 2 kali cat ulang casing ini dan footage yang kesimpannya cuma footage yang gagal ini aja. Saya sebut footage ini gagal karena warnanya nggak sesuai keinginan dan hasilnya ketebalan. Warna yang saya mau pakai di casing ini adalah warna dull black. Cuman untuk cat dull black ini kalau di tempat saya lumayan susah untuk dicari. Dan rata-rata toko pada kehabisan stok. Dan untuk warna hitam yang biasanya cuman adanya yang gambar samurai ini aja. Ini adalah cat yang nggak saya rekomendasiin untuk pemula, tapi kalau kalian udah terbiasa dengan cat ini, hasilnya juga bisa bagus. Jadi silakan kalau mau pakai cat modelan ini nggak apa-apa, tapi saya di sini nggak merekomendasikan pemula untuk menggunakan cat merek ini. Oke, kita akan lanjut ke hasil pengecatannya. Jadi ini dia hasil pengecatan saya dengan menggunakan cat dull black dari Super Spray. Untuk cat semprot sejenis ini sebenarnya ada 2 merek cat yang sangat saya suka. Yang pertama dari Nippon Paint yang ada tulisan piloknya, dan yang kedua adalah cat dari Super Spray, cat yang ada gambar motor GP-nya. Berikut ini adalah sedikit review dari penggunaan casingnya, sedangkan untuk hasil fullnya nanti akan saya tunjukin. Setelah pengecatan, selanjutnya adalah proses pemotongan dan pemasangan akrilik. Buat yang belum tahu akrilik itu apa, akrilik adalah bahan yang sekilas tampak seperti kaca, tapi dia bersifat lentur dan tidak mudah pecah. Kelemahan dari akrilik ini adalah dia lebih sensitif terhadap goresan. Jadi akrilik ini sangat mudah sekali tergores, tapi dia nggak mudah pecah. Sedangkan bahan kaca itu bersifat sebaliknya. Kaca itu mudah pecah tapi tidak mudah tergores. Selain akrilik, bagian transparan dari casing komputer itu juga bisa dibuat dengan menggunakan bahan mika, kaca, tempered glass, dan lain sebagainya. Tapi di sini kita akan pakainya akrilik aja, itu karena harganya jauh lebih murah dan bahannya juga lebih mudah untuk dibentuk. Serta alat yang kita butuhin untuk mengelola akrilik ini juga cukup sederhana, yaitu cutter dan solder. Kita membutuhkan bagian belakang cutter untuk memotong akrilik dan solder untuk melubangi tempat bautnya. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada solder, kalian bisa menggunakan besi panas aja, misalnya paku yang dibakar. Oke, jadi akrilik ini akan saya pakai untuk bagian samping bodinya, bagian depan, dan bagian penutup optical drive. Tapi untuk optical drive ini nanti akan kita lapisin dengan Scotland Carbon. Berikut ini adalah hasil keseluruhan dari modifikasi casing PC bekas kita kali ini. Untuk power switch on off ini saya pakai power switch yang standar aja, dan ini juga banyak jualannya di marketplace. Cuman untuk power switch ini jadi kelihatan beda itu karena saya lapisin dengan lem lilin. Dan untuk baut pengunci akriliknya di sini saya menggunakan cake nuts. Oke, mungkin segini aja dulu video modifikasi casing PC bekas kita kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis aja di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Arif Abdurrahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.